warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeh Mah mau bertanya. Mangga, silakan. Mah, kadang orang memanfaatkan kesabaran saya. Bagaimana saya harus bersikap supaya saya bisa ikhlas, Mah? Ya. Terima kasih. Memanfaatkan kesabaran saya. Kita sudah sabar menghadapi orang lain ngelunjak. Ya udah biarin. Di situ ujian buat kita. Kalau lulus maka Dedeh jadi lulus. Harkat derajatnya naik di hadapan Allah. Kalau disebut-sebut udah gua sabar dia begitu. Artinya Anda tidak sabar, cuman sombong doang. Iya. Sabar mah nggak perlu disebut-sebut, orang bisa melihat kesabaran kita. Iya. Nggak disebut-sebut sih mah, tapi nggak gerendeng dalam hati. Lah ya, Sama aja. kene. Sama aja. Oh ya. Begitu ya Ibu Dedeh. Artinya nggak ikhlas dia, artinya nggak sabar. Iya. Bohong, itu munafik namanya. Ya, Kalau orang sabar apapun yang terjadi biarin. Emang sudah begitu kehidupan. Iya. Emang Tidak semua yang kita inginkan itu akan dikabul oleh Allah. Ibu Dedeh kenapa sabarnya disuka dimanfaatkan? Maksudnya kalau lagi ngapain? Ya kalau misalkan kita suka dizolimi gitu ya. Karena kita sering sabar, nggak bisa melawan gitu atau gimana, suka memaafkan lagi, dia berbuat lagi gitu. Iya. Kalau nggak bisa melawan mah bukan karena sabar, emang nggak bisa Bukan melawan. emang bisa lawan, emang lu keok kalau begitu mah. Ya, kako. Iya. Terus misalnya orang ngedolimi lagi. Iya. Bukan sabar, emang nggak punya kekuatan. Iya. Makanya harus tunjukkan bahwa saya adalah orang yang pantas tidak didolimi. Iya. Makanya mohonnya sama Allah begitu. Kalau begitu mah pasti ngegerundel. Iya. Karena nggak bisa ngelawan, iya kan? Iya. Jadi lebih baik kita lawan aja orang yang zolimi. Jadi hidup itu harus kayak falsafah orang Padang. Nah. Tahimpi nio di luar, tak kurung nio di luar, tahimpi nio di ateh, gitu kan? Terkurung pengen di luar, terhimpit pengen di atas. Bagaimana jalan caranya Baduo itu? mau di pinggir, di tengah. Iya, jalan Baduo di tengah ya. Iya, jadi orang Padang tuh falsafahnya kuat. Kalau terhimpit mau di atas, kalau dikurung pengen di luar, kalau jalan berdua pengen di tengah, harus begitu berusaha. Bukan sabar itu mah ngarang Anda. Iya. Sabar nggak bisa melawan, bukan sabar itu mah BODO. Iya. Ya, taka itu ya Bu. Ya, oke ya. Terima kasih Mama. Ya. Baik, sekarang yang berikutnya, ya silakan Bu. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Ibu. Saya dari Ibu Igar. Ibu Igar. Bogor. Ya, silakan. Bertanya. Ibu Igar dari Bogor. Iya. Silakan Gargor. Ya. Begini Mama. Sok. Saya sering kali dizolimi oleh suami saya. Diapain Bu? Zoliminya. Ya, misalkan menikah lagi ya. Nah, udah gitu dia udah sering kali, terus dia meninggalkan saya selama kurang lebih 3 bulan ya Pak Mama. 3 bulan. Nggak ada kabar berita dan tidak ada menafkahi gitu ya. Iya. Kemudian dia kembali lagi setelah 3 bulan lebih lah. Bagaimana itu mah? Kalau Ceigar memang rela diperlakukan begitu, terima lagi karena Anda masih suami istri. Tapi kalau tidak rela, Anda bisa gugat cerai karena perempuan punya hak di situ. Oke, Ceigar Ogor. Iya, terima kasih. Rera nggak? Tidak, karena bukan sekali 2 kali, sering kali. Kalau Anda tidak rela, Anda gugat pengadilan. Gitu. Emang nikahnya sering suaminya? Ya, yang ketahuan ini sudah sering lah. Doyan Dede. Ketahuan ya. Batas waktunya berapa lama sebenarnya masih istri boleh menggugat kalau ditinggal begitu? Sampai misalnya dia sudah tidak tahan, disakiti, rasanya saya mendingan nggak punya suami, silahkan Ceigar gugat cerai. Udah tahunan sih Ma. Iya. Ya. Anda rela? Tidak Ma, tidak mau dong. Tidak mau dong. Iyalah, kalau Anda tidak mau, silakan gugat ke kantor pengadilan agama dong. Oke dong. Ke kantor polisi ya Ma. Bukan. Kalau suaminya nyolong ke kantor polisi, kagak ngatri nih orang. Kecuali suaminya bawa panci, ya. Pancinya dicolong. Biar ngatri, liatin saya. Kalau suami kawin lagi, nggak ada urusan ke kantor polisi, kagak ngerti. Dasar orang Bogor. Jadi ke pengadilan agama, Igar, Ogor. Iya ngerti ya. Udah ya, jangan kantor polisi, apalagi kantor koperasi ya. Aku mau minjem. Iya. Makasih Ibu Igar Ogor. Oke, yang berikutnya yang ingin bertanya silakan. Nama Igar silakan Bu, boleh berdiri ya. Jarang bertumben. Boleh mic-nya tolong langsung dikasih berdiri Ibu, ya. Oke. Oke, yang di atas dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Rahayu. Mangga Bu Puji. Saya ingin bertanya bagaimana caranya mempertahankan sabar itu sedangkan orang yang kita hadapi itu ngelunjak terus sama kita. Gimana solusinya, Ma? Kita itu yang namanya sabar kan nggak ada habisnya. Bersabarlah kamu, bertahan dengan kesabaranmu
siap siaga dan kesabaranmu. Caranya bagaimana? Kita yakin ujian ini kata Allah dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yakinkan di hati dalam At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Seberat bagaimanapun masalah, jalan keluarnya ada. Kalau memang orang itu ngelunjak, udah kita maafkan, ngelunjak lagi. Ya udah, emang udah tabiat dia begitu, kenapa diambil hati? Gua akan nyusahin elu. Begitu mikirnya. Jadi kalau kita mikirin dia aja sakit hati, tentu saja. Nggak usah dipikirin, tabiat dia begitu kan, orang beda-beda. Ada yang gampang marah, ada yang judes, atau tukang nyindir. Kalau kita tahu, biarin aja emang tabiatnya, yang dosa dia, yang penting gue kagak begitu. Jelas? Iya. Makasih, Mas. Iya. Ya. Tidak mungkin merubah sikap orang, tidak bisa. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi tema kita tentang batas kesabaran. Dan sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ma, tolong bikinin papa kopi dong. Apaan sih, Pak? Lagi sibuk nih. Bikin aja sana sendiri. Ganggu mama aja. Iya kan, papa maunya bikinan mama, kan enak. Udah sana, Pak. Bikin aja sendiri. Emang gak bisa ya bikin sendiri? Ayo Ma, belum. Aduh, bikin malas deh Papa deh. Ah, Selalu aja seperti itu, Ma. Dari dulu hingga sekarang dia tidak pernah patuh terhadap saya. Saya bingung harus gimana lagi, Ma. Sudah terlalu banyak kesabaran dan pengertian yang saya berikan untuk dia. Apakah saya harus kasar terhadap istri saya, Ma? Atau harus bagaimana? Kesabaran saya sudah mulai menipis. Iya. Baik, itu dia tayangan mengenai seorang suami yang lama-lama nggak sabar ngadepin istrinya yang kayak begitu. Sabarnya udah menipis. Apa Sabar harus kasar? itu tidak boleh menipis. Kalau istri itu melawan terus, namanya itu perempuan nusuz. Anda silahkan lihat dalam An-Nisa ayat 34, ada 3 yang harus suami lakukan dengan perempuan yang seperti itu. Yang pertama, nasihati. Bolak-balik nasihati, tidak mempan. Yang kedua, pisah ranjang. Karena perempuan mungkin masih dia membutuhkannya, ketika dipisahkan ranjang, dia berpikir, oh suami saya ternyata marah beneran. Kalau dipisah ranjang tetap juga perempuan nusuz, kata Allah yang ketiga boleh dipukul. Karena itu perempuan sudah nusuz kepada suaminya. Iya. Tapi kalau misalnya sabar, kenapa harus mukul, Mah? Maksudnya mukulnya gimana, Mah? Mukulnya tidak usah keras-keras, mendidik bahwa apa yang Anda lakukan saya sebagai suami tidak suka. Iya, begitu ya.